kalau pensiun nanti punya rumah pinggir pantai, view belakang rumahnya gunung, lihat sunset dan sunrise tiap hari. Terus kalau malam bisa lihat taburan bintang di langit. Kalau pagi-pagi menghirup udara seger, enak kali ya Zep Friends. Kalau kamu udah punya rencana belum mau punya rumah pensiun di mana? Zep Friends, selamat datang lagi di Zep Finance TV. Untuk Zep Friends yang baru bergabung, perkenalkan saya Prita Gozi, CEO dan Principal Consultant dari Zep Finance. Nah, Pops Klinik kita kali ini dapat curhatan nih dari Pak Dokter yang lagi mau ngumpulin dana pensiun dan ingin balancing portfolionya. Buat Zep Friends yang juga lagi menyiapkan dana pensiun, tonton video ini sampai habis ya. Sekarang kita dengerin dulu yuk, seperti apa sih cerita dari Pak Dokter. Hai, saya Zain, 36 tahun dari Tangerang. Profesi saya sebagai dokter spesialis sekaligus investor. Untuk penghasilan per bulan, nggak tetap sih, antara 40 sampai 120 juta. Sementara untuk pengeluaran per bulan 15 juta dan ada cicilan 7 juta. Jadi sekarang per bulan pengeluaran saya 22 juta rupiah. Untuk free cash flow per bulan bisa di 18 juta rupiah dan tertinggi bisa 98 juta. Saya punya kas 10 juta rupiah dan 7.000 dolar di bank. Ada reksadana pasar uang juga 260 juta rupiah. Dan saya ada investasi logam mulia 160 gram, reksadana pendapatan tetap 350 juta, reksadana saham indeks 260 juta, saham 80 juta, dan kripto 25 juta. Untuk aset konsumsi ada rumah nilainya 1,3 miliar dan mobil 120 juta. Totalnya 1,42 miliar. Sekarang ini saya sedang menyiapkan dana pensiun dan ingin melakukan rebalancing portofolio. Zep Friends, kalau dari ceritanya Dr. Zain tadi, secara rasio likuiditas, rasio menabung maupun rasio utangnya sudah sehat. Dan di sini Dr. Zain rencananya mau mempersiapkan dana pensiun untuk rebalancing portfolionya. Zep Friends, rebalancing adalah strategi yang dilakukan agar portfolio yang kita miliki kembali sesuai dengan tujuan investasi dan profil dari investor. Rebalancing sendiri mencakup proses pembelian dan juga penjualan kembali aset yang dirasakan kurang atau bahkan berlebihan, agar investasi yang kita miliki tetap positif atau menguntungkan, baik untuk ditambah atau dikurangi. Nah, rebalancing memang diperlukan sebagai bagian dari monitoring portfolio kita. Lalu, apa sih solusi yang sebaiknya dilakukan untuk Pak Dokter? Untuk dana pensiun, sangat dianjurkan untuk mengkombinasikan aset produktif yang memberikan penghasilan pasif dengan portofolio aset keuangan. Nah, instrumen untuk membentuk portofolio aset keuangan untuk dana pensiun sendiri bisa menggunakan reksadana saham dan saham secara langsung. Namun juga baik loh untuk diseimbangkan dengan aset yang lebih berisiko rendah seperti misalnya emas. Oke, sekarang rebalancing portfolio dilakukan berdasarkan profil risiko diri dan tujuan yang ingin dicapai. Pertama, Dr. Zain harus paham dong profilnya sebagai investor untuk jangka panjang, yaitu dana pensiun. Lalu yang kedua, memahami isi portofolio saat ini untuk dana pensiunnya. Nah, apabila kita bedah nih, maka portofolionya itu terdiri dari aset defensif, yaitu reksadana pasar uang atau RDPU dengan porsi 18%. Lalu aset moderat, yaitu emas dan reksadana pendapatan tetap dengan porsi 43%. Dan aset agresif yaitu reksadana saham serta kripto dengan porsi 39%. Apabila Dr. Zain berprofil moderat, sebenarnya komposisi dana pensiun ini udah cukup baik kok Zep Friends. Tapi apabila ingin mengamankan potensi keuntungan, maka setiap ada keuntungan 10% nih dari aset agresifnya dapat dijual, lalu hasilnya dipindah ke aset defensif seperti reksadana pasar uang. Jadi lebih aman. Beberapa dari Zep Friends mungkin bingung ya, emang apa gunanya sih bikin balance portfolio kita? Jadi rebalancing portfolio ini adalah strategi untuk membuat aset portfolio kita yang kita punya kembali ke jalur yang menguntungkan. Ya namanya juga kan market ya Zep Friends, kadang-kadang adalah gunjang-ganjing, naik turun itu biasa. Yang imbasnya portfolio kita kadang jadi merah berdarah-darah. Belum lagi terkadang ada info-info atau berita yang bikin kita panik atau mungkin kemakan omongan temen. Ayo
hati-hati FOMO atau Fear of Missing Out. 3 hal yang perlu Zep Friends pertimbangkan saat akan melakukan rebalancing portfolio adalah yang pertama, apa sih tujuan keuangan yang sebetulnya ingin Zep Friends capai? Kedua, harus memperhatikan jangka waktu dari investasi yang kita lakukan. Sesuai dan pas belum ya dengan tujuan keuangan yang ingin kita capai. Terakhir, periksa lagi dong perkembangan instrumen investasi yang kita punya. Pokoknya kalau tiba-tiba portfolio Zep Friends merah, jangan langsung panik dulu. Relax, pelajari situasinya, buat keputusan dengan kepala dingin dan matang-matang. Percaya atau enggak, justru kadang nih kondisi yang buruk dan mungkin berdarah-darah itulah yang kemudian membuat kita bisa open up dan juga bisa melihat portfolio investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih baik dan dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing dan mungkin sulit. Nah, kesimpulannya adalah sebaiknya Zep Friends melakukan evaluasi instrumen investasi secara berkala setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan supaya kita bisa membuat pertimbangan dan keputusan yang lebih awal. Nah, untuk Zep Friends yang sekarang sudah mulai mengumpulkan dana pensiun, jangan lupa juga untuk dirinci lagi portofolionya. Nanti mau pensiun di mana, rumah dan pensiunnya udah ada atau belum, mau biaya hidupnya berapa, dan lain-lain juga perlu untuk dipertimbangkan. Supaya nanti bisa kita anggarkan juga semuanya dari sekarang. Supaya pada saat pensiun juga dananya nanti terkumpul, dan sudah terkumpul, kita juga akan lebih mantap nih untuk persiapan pensiun kita kelak. Zep Friends, kalian juga bisa baca ya di buku Pension Ready, Pension Happy. Kalau begitu, Pops Klinik ini cukup sampai di sini dulu ya Zep Friends. Saya Prita Gozi pamit undur diri. Untuk Zep Friends yang punya permasalahan keuangan dan ingin kita bahas di Pops Klinik, jangan lupa cek info lengkapnya di media sosial Zep Finance, yaitu Instagram dan juga Twitter. Siapa tahu nanti Pops Klinik yang akan membahas kasus kalian. Jangan lupa juga loh untuk subscribe, like, dan juga komen, dan nyalain loncengnya ya. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. Bye-bye!